Tadi sosoknya seperti laki-laki, ini menjadi berubah menjadi perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallim ajmain. Amma ba'du. Buat para sahabat-sahabat NJI dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya bersama tim sudah berada di salah satu rumah warga, yang dimana warga ini mengundang kami dari tim NJI ini untuk istilahnya mengungkap sesuatu khususnya yang ada di rumah yang kita datangi pada malam hari ini, karena berdasarkan beliau bercerita kepada kami bahwasanya sering mengalami gangguan-gangguan yang mudah-mudahan ada izin Allah penelusuran kita ataupun mungkin pengungkapan tim ini gitu ya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menjadi hajat si pemilik rumah nanti ada di istilahnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beri salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dimanapun sahabat-sahabat NJ berada kelak yaumil kiamah mendapatkan syafaat dari beliau. Kita pun termasuk daripada barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi insyaallah sahabat, kita sebelumnya akan kita tanya dulu seperti apa sih kronologi daripada si pemilik rumah yang kita datangin ini. Secara pengalamannya seperti apa, secara pengalaman gaibnya seperti apa, insya Allah akan kita tahu. Lestari. Ibu Lestari. Iya. Jadi gini Bu, kalau boleh tahu yang Ibu alami gitu kan, maksudnya apa saja itu Bu kalau boleh tahu Bu? Bisa diceritakan? Ya gitu. kadang-kadang kan ada orang manggil nama saya, kadang manggil ibu gitu aja, kayak suara ini, kadang suara itu, gitu ya. kadang ya ini gitu. Kadang ada ini gitu ya. Kadang orang manggil, terus kalau enggak kadang-kadang ya ini waktunya pulang sekolah tapi belum pulang sekolah, tapi kok udah pulang apa sakit gitu loh. Tapi udah di rumah posisinya ya. Jalan gitu termasuk kamar geng gitu. Tapi tak kejar kok nggak ada loh. Itu siapa gitu. Bajunya ya baju yang dia pakai sekolah itu. Oh, bajunya tuh ya. Tapi pas dikejar ke kamar tuh nggak ada orangnya. Jadi gitu saya ya? lari ke depan sana kan, ke jalan nengok sana siapa yang ngantar pulang gitu, mana tahu sakit apa gitu kan. Nggak ada orang gitu loh. Iya. Apa gurunya apa temennya gitu kok nggak ada gitu. Tapi di kamar juga nggak ada ini loh. Tapi itu siapa ya gitu. Oh gitu ya. Tapi kalau ini kan sering lihat ini. Oh begitu ya. Ngejur gitu sampai ke belakang, mama gitu. Rupanya sampai ke belakang nggak ada orang, lari orang. lagi nih takut. Tadi siapa ya gitu. Oh jadi di rumah ini pun istilahnya yang mengalami kejadian itu bukan hanya ibu berarti ya. Adik ini. Iya juga. Sama yang kalau yang kemarin baru-baru kan itu abangnya itu. Abangnya ya. Katanya ini udah pakai masker, nyaklok tas. Katanya gini, itu Ania mau kemana Bu? Loh nggak tahu, tak kejar. Orangnya lagi baring mainan laptop di kamar. Loh mau kemana Dek? Gak kemana-mana, tadi di sini aja katanya. Oh, gitu ya. Udah ya kayak ini persis. Oh kayak apa Mbak ini ya. Sama Iya ya pakai masker, nyaklong tas. Kirain nunggu kakaknya pergi, motornya dibawa kakaknya gitu. Padahal ada di kamar. Di kamar orangnya, tak kejar gitu loh. Mau kemana Dek? Gak kemana-mana, dari tadi di sini kok gitu. Oh, gitu ya. Kata abangnya bilang itu ini mau kemana Bu? Udah pakai masker, udah nyaklong tas mau jalan katanya. Nunggu motor paling gitu. Pokoknya orangnya di kamar. Di kamar. Ya? Kalau untuk kejadiannya sendiri udah lama itu Bu? Lama memang kayak gitu, udah sering ya? Sering dari dulu memang. Kadang di samping rumah manggil-manggil gitu, tak kejar ke sana nggak ada orang. Untuk pengalaman Mbak ini sendiri gimana Mbak? Ya, Pengalamannya? ya sama aja. Oh, sama aja ya. Pas maghrib gitu kan, kira ibu lagi ke dapur gitu, tapi nggak ada. Oh gitu. Oh jadi kirain ibu ini mau ke dapur padahal tapi nggak ada gitu Nggak ya? ada ke dapur belakang. Diikuti di tapi belakangnya nggak ada. gitu. Rupanya sampai belakang nggak ada orang. Di kamar. Orangnya di kamar. Di kamar ya. Oh, orangnya di kamar. Jadi sahabat sudah kita dengarkan bahasanya pengalaman daripada pemilik rumah ini sangat luar biasa ya gitu ya. Ada yang menyerupai, maksudnya itu ada yang seperti memanggil-manggil gitu ya. Tapi yang mudah-mudahan
apa yang menjadi hajat ibu ya Bu ya, mengundang kami ke sini gitu ya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan istilahnya dari mulai malam hari ini yang sampai kapanpun lah, intinya bukan hanya sehari 2 hari, intinya supaya tidak ada gangguan-gangguan lagi kan gitu. Soalnya kan secara tidak langsung itu memang sangat-sangat gangguan kan begitu Iya. Bu ya, meresahkan lah kepada mungkin pemilik ibu sebagai pemilik rumah kan gitu. Ya mudah-mudahan sahabat sudah kita dengarkan juga ya pengalaman ibu ini, yang mudah-mudahan dengan datangnya kami ke sini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya kita akan tanya juga sesepuh kita yakni Kang Dayat, menurut mata batin beliau ini seperti apa sih di rumah ini kan gitu. Soalnya sangat luar biasa gitu pengalamannya Bu. Oke Bu, makasih Bu ya atas pengalaman ini, mudah-mudahan ya sama-sama berdoa lah intinya Bu ya. Mudah-mudahan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana nih Kang? Kalau untuk secara mata batinnya gimana? Ada 3 sini kan. Oh, ada 3 Kang ya? Yang satu ini memang bukan makhluk. Oh. Yang satu ini ya anggaplah ibarat itu kayak rajaan gitu, tapi kan tidak menimbulkan Kegaduhan ya. Itu memang baik ya, memang itu ayat-ayat Allah ya kan. Iya. Enggak jadi ditaruh itu aja, enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah menimbulkan gangguan. Cuman yang dua ini sosok makhluk gitu kan. Oh, sosok makhluk kan ya? Sosok makhluk yang menurut saya sangat kuat sekali itu yang di kamar ini, Kamar ini sebelah sini ya? ya itu kadang-kadang dari kemarin pun secara batin kita konsultasikan, dia maunya marah-marah terus gitu. Oh. Nah, kenapa saya bilang bisa marah-marah terus? Jadi kata si makhluk itu ngomong, Iya. ya maunya gitu, nggak mau di sini lagi gitu ceritanya. Kadang-kadang si pemilik rumah yang namanya kita orang muslim otomatis kita berzikir ya kan, beribadah kepada Allah. Ya beliau itu tidak tahan gitu, sudah merasa tahan tapi untuk keluar itu tidak sanggup gitu, nggak bisa gitu. Ada kesulitan gitu ya. Kesulitan. Jadi yang satu di belakang sana itu kadang-kadang di luar apanya itu kan, sering apa di luar, kadang masuk Diamnya sekali-kali aja itu, enggak setiap malam pun enggak. Cuma itu ya itu yang dua itu yang bikin dia mengganggu, menyerupai ataupun Yang suka manggil-manggil gitu ya. Nah, itu yang dua sebetulnya. Yang dua. Ya. Tapi kalau untuk secara ininya maksudnya tuh makhluknya itu Kang memang dia dari dulunya udah di sini atau pendatang atau bagaimana Kang? Nah, Kalau secara seperti ininya. begini, jadi kemarin waktu malam-malam ditanya kenapa kamu bisa berdiam di rumahnya Bapak Triyono. Iya. Nah, gitu kan jawabannya ya kadang-kadang katanya saya di situ kadang ada harum-harum bunga, bukan berarti Pak Triyono ini menyediakan bunga, itu bukan maksudnya. Yang tak di sini ada tanaman apa yang sifatnya keluar bunga Pak. Oh jadi Gitu loh, mengeluarkan aroma lah ya, yang mengundang bangsa mereka gitu ya. Nah, yang ada yang berbunga harum itu dia jadinya makan bunga masalahnya. Di situlah merasa nyaman gitu pengakuannya. Oh gitu. Kalau yang di belakang yang saya yang memang ditanya itu kenapa maksudnya kayak gitu, ya itu katanya kan dua itu bersahabat maksudnya. Oh kalau secara alam kita ini bersahabat gitu ya. Bersahabat berdua itu teman lah ibarat secara kita manusia kasabi. Mungkin langsung untuk secara lebih jelasnya biar langsung kita mediumisasi kan ya. Nah, jadi sahabat, untuk lebih jelasnya kita akan langsung melakukan yang namanya mediumisasi. Mudah-mudahan dengan mediumisasi ini kita nih bisa mengupas secara jelas gitu ya, apa sebenarnya yang terjadi dan apa maunya kan gitu. Hingga istilahnya sampai seperti itu apa gitu alasan dia. Insya Allah sahabat. Nah, jadi ini sahabat proses mediumisasi yang pertama, mudah-mudahan dengan mediumisasi ini kita bisa mengungkap secara jelasnya seperti apa. Insya Allah sahabat. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
dari awal saja sudah ini ya sahabat ya, sudah sangat frontal gitu ya. Insya Allah sahabat, kita tanya benar atau tidak makhluk yang memasuki ragam miniatur kita ini yang suka mengganggu, memberikan penampakan ya. Ada benar penunggu yang ada di rumah ini? Jadi saya ada yang ingin ditanyakan ini terhadap Anda selaku daripada penunggu yang ada di rumah ini. Karena berdasarkan pengakuan si pemilik rumah suka mengalami gangguan-gangguan secara gaib. Kalau boleh tahu ada tidak sangkut pautnya dengan Anda? Bisa berbicara Anda? Bisa dijelaskan? Maksudnya kami ini melalui kami gitu ya, si pemilik rumah ini biar merasa tahu kan begitu. Maksudnya alasan Anda apa seperti itu? Bisa diceritakan? Seperti apa? Jadi sangat ini ya sahabat ya. Tidak. Soalnya dari hawanya pun berdasarkan sepuh kita nih, hawanya nih marah-marah gitu ya sahabat ya. Bisa diceritakan kan? Bisa diceritakan? Kenapa Anda seperti itu? Bisa tenang. Kami kan baik-baik nih ingin menanyakan gitu kan. Maksudnya Anda bisa seperti itu apa alasan Anda ini seperti apa? Coba diceritakan maksudnya biar kami ini tahu gitu ya. Dan si pemilik rumah ini pun mengetahui kan begitu. Anda seperti itu tuh apa alasan Anda? Coba ceritakan. Biar kami ini paham semua kan begitu. Karena ya si pemilik rumah ini bertanya-tanya gitu kan, maksudnya apa yang terjadi itu seperti apa kan begitu. Anda mau kemana? Mau apa? Ya tujuan kami kesini yang pertama silaturahim, yang kedua ingin ditanyakan yang seperti yang tadi. Seandainya Anda mengganggu gitu kan, soalnya tadi di awal kan Anda mengatakan ada hubungannya dengan Anda. Maksudnya tuh kejadian-kejadian yang ada di sini. Nah, sekarang saya mau tanya, alasan Anda seperti apa bisa mengganggu itu tuh apa kan begitu? Maksudnya si pemilik rumah ini bisa istilahnya bisa mengetahui kan gitu. Apa tujuan kalian kesini? Ya tujuan kami ingin mengungkap gitu kan. Maksudnya tuh gangguan-gangguan dari bangsa Anda ini alasannya apa kan begitu? Ataukah memang di sini nih rumah Anda atau bagaimana dulu-dulunya atau bagaimana kan begitu? Jadi kami ini paham kan gitu. Coba ceritakan. Seperti apa kejadiannya lah seperti itu maksudnya. Bisa? Kami hanya bertempat di sini. Bertempat. Oh berarti intinya Anda nih pendatang begitu. Bukan asli sini ya. Kalau untuk gangguan-gangguan seperti penampakan, suka memanggil-manggil, menyerupai daripada si pemilik rumah ini, Anda atau rekan Anda atau bagaimana? Anda? Maksud tujuan Anda apa seperti itu? Maksudnya agar rumah ini dikosongkan, agar pergi atau bagaimana? Kalau seperti itu? Ya, kalau seperti itu ya namanya Anda inilah gitu ya. Tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan kan gitu. Soalnya kan kalau seandainya memang seperti itu berarti Anda sangat mengganggu kan begitu. Soalnya kan ini tempat manusia, dibikin oleh manusia. Setelah sudah jadi rumah, setelah itu Anda ingin menguasai, sama saja itu kan Anda ingin menguasai daripada rumah ini agar dikosongkan. Bisa nggak dari mulai malam hari ini Anda tidak seperti itu lagi? Tidak bisa. Betul tidak bisa. Kalau seandainya seperti itu kan Anda bisa mungkin mencari tempat yang sesuai dengan keinginan Anda gitu kan. Tidak harus di tempat tinggal manusia seperti ini. Bisa? Tidak bisa. Soalnya kan si pemilik rumah ini merasa resah gitu kan dengan gangguan-gangguan dari bangsa Anda ini. Bagaimana? Bisa tidak?
Saya juga resah. Sebelum Anda kan kami dulu yang ada di sini. Bangsa kami dulu. Anda kan tidak maksudnya tuh tidak ikut membuat rumah ini, tapi setelah jadi Anda menguasai. Bagaimana? Seandainya kami lah terhadap bangsa Anda seperti itu, Anda terima tidak? Kalian sudah sering melakukannya. Sudah sering melakukannya? Maksudnya melakukan apa? Bangsa kami yang lebih dulu. Bangsa Anda yang lebih dulu? Tapi kalian usir juga. Ya bukan mengusir, karena kan Anda mengganggu, makanya kami usir. Seandainya Anda tidak mengganggu, ya kami tidak akan mengusir Anda. Tapi kami lebih dulu. Lebih dulu? Tapi kata Anda tadi pendatang. Di bangsa yang lain. Di bangsa yang lain. Kalau untuk rekan Anda di sini banyak tidak? Tidak ya? Kalau untuk sosok yang perempuan-perempuan itu saudara Anda atau bagaimana? Saya juga bisa. Oh, jadi Anda juga bisa menyerupai begitu ya? Tapi kan di sini katanya ada seperti raja. Emang kamu tidak takut gitu terhadap Ya, raja itu? itu yang menghalangi saya. Oh, jadi itu yang menghalangi Anda. Jadi sahabat, di sini kan ada 3 sebetulnya. Di antara mereka ini ada seperti raja gitu ya. Raja. Nah, jadi raja itulah yang istilahnya yang menghalangi daripada pekerjaan mereka ataupun pergerakan mereka begitu sahabat. Jadi bagaimana nih, bisa tidak? Maksudnya berdamailah kan gitu, tidak mengganggu lagi, tidak membuat penampakan lagi kan begitu. Soalnya merasa resah kan begitu. Si pemilik rumah ini. Kami baik-baik ini terhadap Anda. Bisa? Pulang saja. Pulang. Ya kami tidak akan pulang sebelum masalah ini selesai. Kalau boleh tahu tempat Anda di sebelah mana? Di dalam sini, kamar sini. Iya, di belakang. Oh, di sini. Jadi sahabat, sosok makhluknya ini berdiamnya di sebelah sini ya, di dalam kamar di sini sahabat ya. Jadi bagaimana nih, bisa tidak? Maksudnya ya biar sama-sama enak lah. Kita kan sudah berbeda dimensi, sudah berbeda alam. Kan Anda seperti Anda kan bisa tinggal di mana saja, bisa di pohon kayu, bisa di rawa-rawa. Berbeda dengan kami, harus di tempat-tempat seperti ini kan begitu. Bisa? Kami pindah ke rawa, ke kayu. Ketika kalian membuka lahan, kami pun dipindahkan lagi. Dipindahkan? Begitu pun seterusnya. Oh begitu ya. Kalian terus yang menang. Oh jadi kami terus yang menang ya. Jadi Anda merasa tidak enak begitu atau bagaimana? Oh gitu. Sekarang kalian membuat rumah. Kami yang datang. Oh begitu. Jadi Anda balas dendam secara tidak langsung ya, begitu? Kami balas dendam. Jadi Sudah sewajarnya. sudah sewajarnya. Kalau itu bukan sewajarnya namanya. Kurang ajar namanya. Jadi kalian apa namanya? Kalau kami kan namanya kan kami tidak bisa melihat seperti bangsa Anda. Kami sudah pindah pun suatu saat dipindah lagi. Ya, makanya dari itu pindahlah ke tempat-tempat yang tidak bisa dipindah maksudnya? Manusia serakah, sejauh manapun kami pindah tetap dikejar. Oh begitu. Sampai ke dalam hutan pun tetap kalian buka. Oh gitu ya. Alasan apa kalian mau pakai? Kemana mau pindah? Gunung kalian belah. Hutan kalian buka. Oh begitu. Laut kalian tempati. Oh. Ya tapi kan Alasan apa lagi? alasannya ya Anda mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ya itu tempat. sediakan. Tuhan kalian menyediakan kami tempat laut, gunung, hutan. Itu tempat kami. Oh, itu tempat Anda. Tapi tetap saja kalian buka. Oh begitu ya. Tapi kan Anda Kalian beralasan kami yang salah terus. tapi Sekarang kalian kami datangi, kami juga yang salah. kalau seandainya didoakan Itu yang membuat saya marah. Anda marah. Oh gitu ya sahabat ya. Jadi merasa kita ini terlalu serakah katanya. Ya memang. Oh gitu ya. Ya tapi kan kita ini sudah berbeda dimensi. Istilahnya ya kan Anda seandainya Anda di rumah ini gitu. Hanya saja pemilik rumah ini. Pernah atau tidak dia membuka lahan
Ya tentu saja pernah kan begitu. Ya, sana juga banyak bangsa kami. Oh, banyak bangsa Anda. Jadi maunya Anda seperti apa? Ya kan kami ini mewakili daripada si pemilik rumah nih kan gitu. Anda kan merasa tadi katanya terganggu dan lain sebagainya. Nah kami kedatangan kami ini mewakili daripada si pemilik rumah agar si pemilik rumah ini ya nyaman, Anda pun nyaman kan begitu. Ya, kalian nyaman. Lalu kami bagaimana? Insya Allah akan kita doakan, akan kita bikinkan tempat dengan izin Allah. Bagaimana? Yang lebih baik lagi daripada ini. Kalian bikinkan tempat nanti digusur lagi sama orang. Insya Allah tidak. Siapa yang berani menjamin? Insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala yang berani menjamin. Bagaimana? Jaminan tempat kami, gunung, laut, hutan. Itu kan Sudah menjadi jaminan tempat tinggal kami. itu kan menurut Itu Anda. saja masih digusur sama kalian. Itu kan menurut Anda. Kalau menurut Allah Subhanahu Wa Taala bisa saja membuatkan tempat yang lebih baik lagi. Entah itu di Tempat langit. kami. Iya, itu mah iya. Maksudnya tapi kan bisa nanti insya Allah akan bisa dibuatkan lagi yang tidak bisa dijamah oleh manusia. Gimana? Ya insya Allah itu urusan Allah, bukan urusan kita sebagai manusia dan bukan urusan Dan Anda kalian juga. sendiri saja sudah tidak bisa menjamin. Insya Allah kalau memang Anda mau diajak secara damai, insya Allah nanti akan kita doakan, akan kita buatkan tempat. Masalah nanti tempatnya seperti apa, di mana itu bukan urusan kita. Tapi urusan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kamu dan kami. Bagaimana? Bisa tidak? Hah? Coba Anda pikirkan. Kami sudah baik-baik, silaturahim, gitu kan? Anda sudah menyampaikan alasan Anda, kami pun sudah menyampaikan juga alasan kami, gitu kan? Nah sekarang kami menawarkan kepada Anda yang seperti yang tadi. Bagaimana? Anda mau tidak? Kalau kami kan ada penawaran terhadap bangsa Anda, tapi kan bangsa Anda tidak ada penawaran terhadap kami. Kami sudah menawarkan. Ya kalau untuk pindah atau pergi dari rumah sini itu bukan penawaran namanya. Lalu Pembinasaan namanya. kamu menyuruh saya pindah, itu namanya apa? Ya, bukan maksudnya akan dibikinkan tempat. Bagaimana? Kalian juga bisa membuat tempat lain. Kalau kami kan membuat tempat harus menggunakan sesuatu seperti biaya. Tapi kalau kamu kan nanti dibikinkan tempat oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak harus menggunakan biaya. Bahkan lebih mewah, lebih bagus daripada tempat kamu yang sekarang. Bagaimana? Kami baik-baik ini kan begitu. Kalau Anda masih bisa diajak komunikasi, ngobrol, insya Allah kita akan baik-baik. Tetapi kalau Anda bersikeras merasa benar gitu ya kami pun terpaksa. Jadi kalian tidak merasa benar. Ya tidak merasa benar. Kami kan ini negosiasi, menawarkan. Karena kami pun punya hak terhadap bumi ini, bukan hanya Anda. Ya sama, saya juga punya hak. Ya makanya itu kita mengambil istilahnya jalan tengahnya. Bagaimana? Hah? Kita sudah baik-baik ini. Anda baik-baik, kami pun akan baik-baik. Bagaimana? Karena seandainya kita bisa menjamin tempat kamu seperti itu, kita tak kabur hukumnya. Tidak boleh di bangsa kami, maupun bangsa Anda pun tidak boleh. Tapi kan berbeda dengan Anda kan membangkang. Kalau baik-baik, kami pun akan baik-baik ini. Bagaimana? Apa harus ada seperti apa gitu kan? Doakan sahabat, mudah-mudahan negosiasi ini disetujui oleh makhluk ini ya, maupun apa yang jadi hajat daripada si pemilik rumah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sangat bersikeras ya makhluknya ini. Maksudnya dia sangat mengotot, bahasanya dia pun merasa benar gitu ya. Bagaimana? Bisa tidak? Kamu sudah baik-baik ini. Kalau Anda baik-baik, kita pun akan baik-baik. Tapi kalau Anda tidak baik-baik, ya terpaksa. Kita pun tidak bisa baik-baik terhadap Anda. Bagaimana? Hah? Ini seperti melakukan sesuatu nih sahabat ya. Jadi sepertinya ini tidak bisa diajak secara damai gitu ya sahabat ya. Bisa
Sepertinya Anda tidak bisa diajak secara damai ya. Benar. Kita sudah baik-baik, berbicara secara baik-baik, silaturahim kepada Anda. Bagaimana? Seandainya pun Anda tidak menyetujui, ya terpaksa. Kami pun harus melakukan sesuatu terhadap Anda. Bagaimana? Bisa? Berubah. Oh, berubah. Jadi sahabat, ini perubahan wujud ya. Melakukan perubahan wujud sesuai dengan apa yang dialami oleh si pemilik rumah. Tadi sosoknya seperti laki-laki, ini menjadi berubah begitu. Kalau memang ada baik-baik, insya Allah kami pun baik-baik. Insya Allah akan dibikinkan tempat melalui doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Bisa tidak? Hah? Maksudnya biar sama-sama enak kan begitu. Ya, kami pun punya hak, Anda pun punya hak. Bagaimana? Bisa? Gimana nih kan? Maksudnya bisa diajak negosiasi nggak kan? Kira-kiranya? Apa? Bisa ya? Mungkin apa? Ada pertarungan atau bagaimana nih kan? Bagaimana maunya nih? Apa harus ada pertarungan? Kalau seandainya nanti ada perjanjian begitu kan? Seandainya kalah, kami pulang. Kalau seandainya Anda yang kalah, Anda yang menuruti daripada kemauan kami. Bagaimana? Hah? Bagaimana? Kami sudah baik-baik ini. Sudah menawarkan penawaran yang sangat luar biasa kepada Anda. Anda mau apa? Memanggil sesuatu? Jadi ini nampaknya ini sahabat seperti ini ya, mengambil sesuatu gitu. Bagaimana? Hah? Bisa tidak? Apa harus ada pertarungan dulu atau bagaimana? Hah? Kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masing-masing. Anda sudah mempunyai dimensi masing-masing. Kami pun sudah baik-baik terhadap Anda. Seandainya Anda di sini tidak mengganggu, kan tidak akan kami usir. Tapi saya lihat dari tadi, kamu tidak memiliki. Kalau saya memang tidak memiliki, yang memiliki bukan saya, tapi sesepuh kami. Sesepuh kami. Seandainya Anda memang berilmu tinggi, sebetulnya harus mengetahui. Bagaimana? Untuk pembuktian daripada omongan kami terhadap bangsa Anda. Bagaimana? Mau seperti itu? Insya Allah nanti akan lebih baik lagi tempat tinggal kamu, dan bahkan tidak bisa dijamah oleh secara manusia. Buktikan. Sahabat, dia ingin membuktikan gitu ya, sesuai dengan apa yang kita tawarkan tadi, untuk menunjukkan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala seperti apa, dan agar menjadi bukti terhadap dia. Insya Allah akan kita buktikan. Mudah-mudahan doakan sahabat, mudah-mudahan ya menjadi inilah gitu ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan nanti makhluk yang memasuki ragam mediator kita ataupun yang menempati dari sini gitu ya, bisa pindah ke tempat yang lebih baik lagi. Masalah nanti tempatnya di mana itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai yang pencipta langit dan bumi. Insya Allah ya sudah, kalau memang ada seperti itu, insya Allah akan kita layani. Bagaimana? Ya sudah, kalau memang seperti itu, sudah ada di depan Anda, buktikan.
Keluarkan semua kemampuan Anda untuk membuktikan daripada pembicaraan kami ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa membuatkan rumah yang lebih bagus daripada yang kamu miliki saat ini. Doakan sahabat ya, doakan akan melakukan perlawanan terhadap Kang Dayat. Kita doakan Kang Dayat mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini seperti berubah nih sahabat ya, berubah seperti sosok makhluk yang sangat menyeramkan nih sahabat ya. Nah, ya sudah, buktikan yang siap menyerang Kang Dayat nih sahabat ya. Jadi ini sosoknya tinggi besar sahabat ya, bahkan lidahnya pun memanjang. Matanya pun agak sedikit menyala. Nah, ya, jadi berubah wujud ya sahabat ya. Berubah seperti raksasa yang siap menyerang Kang Dayat. Ayo buktikan kalau Anda tidak percaya dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Lampu kita mati sahabat ya. Lampu kita mati. Ini sangat luar biasa nih sahabat. Baru kali ini sahabat ya kita mengalami seperti ini. Auranya sangat kuat. Auranya sangat kuat sekali sahabat. Biasanya mati. Terus lagi. Ayo buktikan. Alhamdulillahirabbil
Alhamdulillahalamin sahabat, kita sudah melakukan mediasi, tapi tadi agak sedikit ada penyerangan gitu ya, tapi tidak berlangsung lama. Hanya saja mudah-mudahan dari mulai malam hari ini sampai seterusnya keluarga daripada Bapak siapa Pak Triyono ini istilahnya aman lah gitu ya, tidak ada gangguan-gangguan lagi secara gaibnya. Alhamdulillah sahabat, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Atas segala kekurangan kami mohon maaf, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi iktibar buat kita, pelajaran buat kita. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.